Selamat pagi Bapak Ibu serta siswa-siswi yang kami kasihi dalam Yesus Kristus. Pelepasan siswa-siswi SD Kristen Tiara Kasih angkatan ke-17 tahun pelajaran 2020-2021 akan segera dimulai. Sebelumnya, mari kita awali dengan doa. Saya undang Bapak Ibu dan siswa-siswi yang saya kasihi untuk kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat, anugerah, kasih sayang, dan rahmat Tuhan yang boleh kami rasakan hingga detik ini. Kami dapat kembali berkumpul untuk sama-sama merayakan pelepasan siswa-siswi SD Kristen Tiara Kasih. Hari ini Tuhan, kami undang untuk Engkau hadir ke tengah-tengah acara kami. Biarlah Tuhan yang memimpin acara kami dari awal hingga akhir. Biarlah kami boleh sama-sama merasakan kebaikan Tuhan, merasakan sukacita yang baru daripada Tuhan bersama dengan papa mama kami dan guru-guru kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang pimpin seluruh rangkaian acara kami. Jauhkan Tuhan daripada kendala-kendala, tapi biarlah Tuhan yang memberkati acara kami hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan siswa-siswi, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Tiara Kasih. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Menyanyikan lagu Mars Tiara Kasih. Tiara kasih, tiara Tuhan, garbah ilmiah kita, mengabdi Tuhan, gereja dan bangsa, melayani sesama, belajar giat, sing-singkan lengan, berwatak kesatria, jadilah hikmat dan bijaksana lagi.
Indonesia. Tiada kasih, tiada Tuhan, karena ilmiah kita mengabdi Tuhan, gereja dan bangsa, melayani sesama, belajar giat, sing-singkan lengan, berwatak kesatria. Jadilah hikmat dan bijaksanalah dirimu, membangun Indonesia. Jadilah hikmat dan bijaksanalah dirimu, membangun Indonesia. Terpujilah Tuhan. Kalau sampai hari ini kita masih bisa merayakan kebaikan Tuhan, semua karena anugerah-Nya. Kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan dengan tema Hitunglah Kebaikan Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Adi Eli. Dan sebelumnya, mari bersama menyanyikan lagu pujian I Am Here. Mari Bapak Ibu, boleh saya persilakan untuk duduk kembali dan kita akan menyanyikan lagu I Am Here. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Katakan sama-sama, I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Mari bersama katakan, ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih sebab kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu
Sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami di dalam Tuhan Yesus, terima kasih di hari yang berbahagia ini, di dalam pelepasan siswa-siswi kami juga ingin membaca firman Tuhan. Mohon Tuhan menolong kami, menerangi hati dan pikiran kami oleh Roh-Mu yang kudus. Beri kami pengertian sehingga bagian firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi landasan daripada renungan kita di hari bahagia ini terdapat di dalam Mazmur 90 ayat 12. Mazmur 90 ayat 12 demikian firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak, Ibu, guru, juga orang tua murid dan siswa-siswi kami yang hari ini ada pelepasan. Kita telah membaca firman Tuhan di dalam Mazmur 90 ayat 12. Ayat ini adalah bagian daripada doa Musa, abdi Allah. Musa juga adalah seorang pemimpin politik dan juga pemimpin rohani. Kalau kita boleh meneliti di dalam kehidupan Musa, ada 3 periode dalam hidupnya. Periode pertama adalah 40 tahun dia berada di Mesir. Di Mesir dia lahir, dan bagaimana ketika dia lahir satu hal yang luar biasa ajaib. Dia diselamatkan dan diangkat menjadi anak oleh putri Firaun, dan dia dibesarkan di kerajaan Mesir sebagai seorang pangeran muda yang hebat. Itu periode pertama. Periode yang kedua adalah masa 40 tahun berikutnya di tanah Median. Ada apa dia di sana? Apa yang dia kerjakan? Saudara-saudara, di sana dia bekerja sebagai penggembala kambing domba. Keberadaannya di sana tidak dianggap, atau boleh dikatakan tidak ada apa-apanya, tidak terkenal. Tapi tahukah saudara, 40 tahun dia berada di padang itu, sesungguhnya itu adalah pembentukan bagi Musa untuk memasuki pelayanannya ke depan. Lalu periode yang ketiga adalah periode yang terakhir, di mana Tuhan memanggil dia dan Tuhan perintahkan dia untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan setelah mereka keluar dari Mesir, mereka memasuki padang gurun dan dipimpin oleh Musa kurang lebih 40 tahun. Jadi di dalam kehidupan Musa ada 3 periode. Dan dia menulis Mazmur ini di akhir periodenya, atau sebelum dia dipanggil pulang ke sorga. Dia berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ada 2 hal di sini. Yang pertama, bahwa Musa melihat ke belakang. Di periode pertama, bagaimana ia diselamatkan, bagaimana dia berada di istana Firaun. Dan semuanya itu dia sadar, itu karena anugerah Tuhan. Karena kebaikan Tuhan. Lalu memasuki periode yang kedua di padang belantara, menjaga kambing dan domba. Itu juga dia sadar bahwa itu karena kasih karunia Tuhan buat dia sebagai pembentukan. Lalu Tuhan mempercayakan dia sebagai pemimpin, memimpin umat Tuhan. Itu juga adalah anugerah Tuhan. Nah, kalau Musa menghitung karunia Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidupnya, Musa tidak sanggup menyebutkan satu persatu kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa. Nah, kalau dia tidak bisa sanggup
menghitungnya, apa yang dilakukan oleh Musa, tentunya hanya bersyukur kepada Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih untuk pertolonganmu, untuk pimpinanmu, untuk penyertaanmu, untuk berkatmu yang Tuhan telah anugerahkan dalam kehidupanku. Kira-kira begitu kata Musa. Lalu yang kedua, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Lalu yang kedua saudara adalah Musa sadar bahwa waktu-waktu yang ada itu begitu cepat berlalu. Dan dalam waktu yang begitu cepat berlalu itu dia meminta hikmat Tuhan. Dia berdoa, Tuhan berikan kami hikmat. Dan satu hal yang dia lakukan supaya tidak terlewatkan begitu saja, dia menghitung hari-hari itu. Hari itu begitu cepat berlalu seperti mimpi yang tidak bisa diulang. Waktu itu bagaikan rumput liar yang bertumbuh, yang hidupnya begitu singkat. Demikian waktu itu. Atau seperti contoh, ada seorang kokoh atau anak muda pengusaha yang sukses. Luar biasa suksesnya. Tetapi dia tidak hidup di dalam Tuhan. Dia punya teman yang baik dengan dia. Dan teman yang baik ini dia rindu supaya dia juga mengenal Tuhan. Dia sadar bahwa semua yang dia miliki itu asalnya dari Tuhan. Maka teman itu berkunjung ke tempat dia bersama dengan pendeta, seorang hamba Tuhan. Nah saudara, ketika pendeta itu datang, anak muda yang sukses ini berkata, bisnis apa yang engkau tawarkan kepada saya? Dan pendeta itu berkata, keselamatan. Pada waktu dia mendengarkan kalimat dari pendeta keselamatan, dia katakan, saya tidak butuh keselamatan. Coba lihat, semua usaha saya berhasil, istri saya cantik, saya punya 2 anak, semua saya sudah miliki, tidak butuh keselamatan. Maka pendeta itu bersama dengan temannya pulang. Saudara, apa yang terjadi? 2 tahun kemudian, berita bahwa si Koko yang berhasil dalam bisnisnya ini secara manusiawi kena COVID dan pulang ke rumah Bapa di sorga. Belum tentu juga, kalau dia belum percaya berarti dia tidak pergi ke sorga. Pokoknya dia meninggal. Setelah dia meninggal, temannya datang dan bersama dengan pendeta, ayo kita melihat kantornya. Semua sudah berubah. Kantor waktu pendeta dan temannya ini datang sudah diubah. Posisinya, kursinya, dan tempat itu sudah ditempati oleh orang lain. Istrinya kembali kepada orang tuanya, anak-anaknya kembali kepada kakek dan neneknya. Hidup manusia seperti rumput, seperti uap, hilang begitu saja. Itulah sebabnya Musa berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita. Ada pelepasan dari SD tentu ke SMP, SMA dan nanti kuliah. Nah, saudara-saudara, anak-anak kami, ini satu periode selama di SD dari kelas 1 sampai kelas 6. Kalau boleh flashback ke belakang, ketika kalian masuk di SD kelas 1, maka satu hal yang barangkali kalian masih awam atau belum terlalu banyak pengetahuannya. Dan kalian sudah belajar di sini. Dan oleh anugerah Tuhan, oleh pertolongan Tuhan kepada anak-anak kami, sehingga boleh menyelesaikan dengan baik dan lulus dan tamat dari SD. Nah, ada 2 hal di sini. Sama seperti Musa. Hal yang pertama, ketika kita melihat ke belakang, kita sadar penuh bahwa itu karena Tuhan sudah menolong anak-anak. Sudah menyertai dalam setiap perjuangan belajar, mengerjakan PR, dan semuanya. Dan pada akhirnya ada ujian, lulus. Itu juga perjuangan Bapak dan Ibu guru untuk mengajar kalian. Nah, ketika kita sadar bahwa ini dari Tuhan, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah bersyukur kepada Tuhan.
Hari ini, biarlah hari ini menjadi hari yang penuh dengan syukur, pujian kepada Tuhan. Karena Tuhan baik. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, ajarlah kami menghitung hari-hari kami supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Kita melihat ke depan. Karena hari kemarin sudah lewat, itu adalah masa lampau. Dan tetapi mari kita melihat ke depan. Nah, bagaimana menyosong hari-hari depan? Ada 3 pesan firman Tuhan yang saya mau sampaikan dan tolong diingat anak-anak kami. Yang pertama, tetaplah bertumbuh dan giat dalam hal-hal rohani. Bersyukur kalian boleh sekolah di sekolah Kristen Tiara Kasih. Kalian tahu nggak, misi kita di sekolah ini ada 3. Yang pertama, iman, karakter, dan pengetahuan. Nah, kalau boleh saya katakan, bertumbuhlah dan giatlah dalam hal-hal rohani. Supaya kalian boleh sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh di dalam kerohanian. Lalu pesan firman Tuhan yang kedua adalah utamakan hal yang menjadi prioritas, mengingat waktu yang kita miliki terbatas. Apa yang menjadi prioritas anak-anak kami ketika nanti masuk SMP, SMA, dan kuliah? Prioritasnya adalah belajar. Ya, bagi yang suka game, jangan jadikan itu menjadi prioritas. Prioritasmu adalah belajar untuk menyongsong masa depan. Lalu yang ketiga adalah jadilah teladan. Dimanapun kamu berada, milikilah integritas yang baik. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Timotius 4 ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tetapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, kalau kalian boleh sungguh-sungguh hidup di dalam itu, percayalah, hati Tuhan senang dan kalian juga sungguh bersuka cita. Karena kemanapun kalian pergi akan disambut dan akan menjadi berkat. Dengan demikian hati kita penuh kebahagiaan karena kita anak-anak Tuhan, nama Tuhan dimuliakan dan kita diberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca, kami dengar, kami renungkan. Di hari yang berbahagia ini, biarlah Tuhan memeteraikan firman ini sehingga menjadi bagian yang tak terpisahkan, khususnya bagi anak-anak kami yang hari ini dilepaskan dari SD dan menuju ke SMP. Tuhan, terima kasih untuk semua yang telah Engkau lakukan bagi anak-anak kami dan bagi sekolah kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepada Pendeta Adi Eli. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan dapat menjadi berkat bagi kita semua. Selanjutnya, kita akan memasuki prosesi pelepasan siswa-siswi angkatan ke-17 yang akan dibawakan oleh Miss Mazda Tierlinda Sihotang. This is the day that the Lord has made, and I will rejoice and be glad in it. Angkatan ke-17 SD Kristen Tiara Kasih, Tuhanlah yang menjadikan kalian generasi yang tangguh, yang terus bertumbuh dalam iman, karakter, dan ilmu pengetahuan. Dan karena kebaikan Tuhan pula, pada hari ini, Sabtu 26 Juni 2021 adalah pelepasan siswa-siswi SD Kristen Tiara Kasih angkatan ke-17 tahun pelajaran 2020-2021. Bapak, Ibu, dan anak-anak terkasih, sebelum pembacaan surat keputusan kelulusan,
Mari kita saksikan bersama video kenangan dari angkatan ke-17. Sejak mereka melangkahkan kaki untuk pertama kalinya di SD Kristen Tiara Kasih. Selamat menyaksikan. Bapak, Ibu, anak-anak terkasih, patutlah kita mensyukuri melihat anak-anak bertumbuh berkembang dengan sangat baik dan penuh sukacita, penuh gelak tawa selama belajar di SD Kristen Tiara Kasih. Bapak, Ibu, dan anak-anak terkasih, acara profesi pelepasan akan dibuka dengan pembacaan surat keputusan kelulusan siswa-siswi SD Kristen Tiara Kasih kelas 6 tahun pelajaran 2020-2021 oleh Kepala Sekolah SD Kristen Tiara Kasih, Ibu Oktaviana Hermansyah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat pagi,
Salam kasih Kristus kepada yang terhormat Ibu Funi Esther, Ketua Yayasan Pendidikan Kristen Tiara Kasih. Yang terhormat Bapak Pendeta Adi Eli Waruwu, Bapak Gembala Sekolah Kristen Tiara Kasih. Yang saya kasihi Bapak Ibu Kepala Bidang dan Kepala Sekolah dari tingkat TK, SMP, dan SMA. Para orang tua wali siswa-siswi yang berbahagia. Para undangan yang menyaksikan acara ini dan siswa-siswi kelas 6 SD yang kami kasihi dan kami banggakan. Izinkan saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan surat keputusan yang terkait dengan kelas kelulusan tingkat SD. Surat keputusan nomor 0,014/6 Kepala SD Kristen Tiara Kasih menimbang kebijakan Dinas Pendidikan Nasional dan hasil rapat Dewan Guru SD Kristen Tiara Kasih pada tanggal 14 Juni 2021 tentang ujian tingkat SD tahun pelajaran 2021. Mengingat ujian sekolah tingkat SD tahun pelajaran 2020-2021 memutuskan 1. Bahwa siswa-siswi SD Kristen Tiara Kasih yang telah ikut serta dalam ujian sekolah tingkat SD tahun pelajaran 2020-2021 dinyatakan lulus 100% dengan peringkat memuaskan. 2. Bila pada kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan dibuat perbaikan atau perubahan bagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta tanggal 15 Juni 2021, SD Kristen Tiara Kasih, Oktaviana Hermansyah, Kepala Sekolah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Ibu Oktaviana. Bapak, Ibu, dan anak-anak terkasih, kita akan memasuki prosesi pelepasan siswa-siswi kelas 6A. Namun sebelumnya, kita akan mendengarkan kesan pesan wali kelas 6A oleh Ibu Karina Leonila. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak kelas 6A yang Ibu kasihi, pada kesempatan yang indah ini, sudah selayaknya bila kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas kemurahannya kita masih diberi kesempatan untuk menyelenggarakan acara pelepasan ini. Anak-anak sekalian, sungguh suatu momen yang mengesankan bahwa Ibu boleh belajar bersama kalian selama 1 tahun ini. Bukan hal yang mudah ketika pembelajaran harus dilaksanakan secara virtual, karena kita dituntut untuk lebih berkonsentrasi dalam memperhatikan pembelajaran.
Bahkan kadang-kadang Ibu Karina harus selalu mengingatkan untuk membuka kamera, memanggil nama kalian bila kalian tidak terlihat pada layar Zoom. Tetapi Ibu bangga karena kalian memiliki kepatuhan, kedisiplinan, dan semangat belajar yang tinggi. Hal ini dapat terlihat dari prestasi belajar yang kalian raih. Anak-anak yang sangat Ibu kasihi, tanpa terasa, waktu belajar di sekolah dasar telah mencapai titik akhir. Banyak hal baik yang telah ditanamkan oleh para guru selama kurun waktu 6 tahun ini. Biarlah pengalaman yang kalian dapatkan selama belajar di SD Kristen Tiara Kasih ini membentuk kalian menjadi pribadi yang kuat dalam iman, pribadi yang memiliki karakter baik, dan pribadi yang berpengetahuan luas. Ibu bangga bahwa kalian akhirnya dapat menuntaskan semua tugas dan pembelajaran di tingkat dasar. Kini, tiba saatnya melepaskan kalian untuk melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Sebagai akhir kata, Ibu mengucapkan selamat atas kelulusan kalian. Pesan Ibu, tetaplah bersemangat dalam belajar dan jadilah lulusan yang sweet dimanapun kalian berada. Jangan lupa selalu melibatkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kalian. Cukup sekian pesan dan kesan dari Ibu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu sekalian, sambutlah siswa-siswi lulusan dari kelas 6A. Terima kasih Ibu Karina. Bapak, Ibu, dan siswa-siswi terkasih, saat ini kami akan memanggil nama siswa-siswi kelas 6A. Nomor urut 1, atas nama Adrik Asatama Masidi. Nomor urut 2, atas nama Ardian Avel Hairudin. Nomor urut 3, atas nama Barbie Labita Kurniawan. Nomor urut 4, atas nama Caroline Jennifer. Nomor urut 5, atas nama Cornelius Johnson Sutanto. Nomor urut 6, atas nama Darren Valentine Mock.
Nomor urut 7, atas nama Daryl Morano Brito. Nomor urut 8, atas nama Feilin Liman Cahyono. Nomor urut 9, atas nama Gwen Tanavaro. Nomor urut 10, atas nama Habel Yehezkel Victory. Nomor urut 11, atas nama Hannah Jessica Miracle. Nomor urut 12, atas nama Jefta Alvin Bahar. Nomor urut 13, atas nama Joel Crack Cahaya Dinata. Nomor urut 14, atas nama Jonathan Melvin Daviliano. Nomor urut 15, atas nama Joshua Alexander. Nomor urut 16, atas nama Joycelyn Sunarjo. Nomor urut 17, atas nama Mei Angwen Simin. Nomor urut 18, atas nama Metis Farel Kimiju. Nomor urut 19, atas nama Moses Ernesto. Nomor urut 20, atas nama Otnil Hiroshi Kusuma. Nomor urut 21,
atas nama Sachiko Nadine Mulijana. Nomor urut 22 atas nama Jik Timothy Kelson. Demikianlah pembacaan nama siswa-siswi kelas 6A. Selamat atas keberhasilan anak-anak semua. Bapak, Ibu, dan anak-anak terkasih, berikutnya kita akan memasuki prosesi pelepasan siswa-siswi kelas 6B. Sebelumnya, mari kita mendengarkan kesan pesan wali kelas 6B oleh Ibu Kristinawati. Waktu dan tempat kami persilahkan. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat, kasih, karunia kepada kita. Anak-anakku 6B yang Ibu sayangi dan Ibu kasihi, kita patut bersyukur di tengah masa pandemi COVID-19, kalian dapat mengikuti pembelajaran dengan semangat dan sukacita. Ibu selalu mengenang saat belajar dengan kalian. Kalian tenang, tertib, dan menyenangkan. Teruslah berjuang meraih cita-cita kalian dengan ilmu pengetahuan. Pergunakan ilmu yang kalian miliki untuk memuliakan Tuhan, untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Ingatlah adab di mana kalian berada. Kalian angkatan ke-17, angkatan Sweet 17, termanis dan terindah. Teruslah berjuang ke jenjang berikutnya. Tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, berikut siswa-siswi lulusan kelas 6B. Terima kasih Ibu Kristinawati. Bapak, Ibu, dan siswa-siswi terkasih, saat ini kami akan memanggil nama siswa-siswi kelas 6B. Nomor urut 23 atas nama Abigail Jaya Halim. Nomor urut 24 atas nama Aloysius Michael Pritantio. Nomor urut 25 atas nama Buster Ojora. Nomor urut 26 atas nama Karissa Patricia Tan. Nomor urut 27 atas nama Selin Natania Suwatan. Nomor urut 28
Atas nama Christopher Edward Sutandar. Nomor urut 29. Atas nama Denzel Elmer Immanuel. Nomor urut 30. Atas nama Fabian Arcelio. Nomor urut 31. Atas nama Ferdian Sarkozy Job. Nomor urut 32. Atas nama Granio Widya Gaspers Go. Nomor urut 33. Atas nama Griffith Ocean Peckley. Nomor urut 34. Atas nama Evander Nathan Andika. Nomor urut 35. Atas nama Jeff Halim. Nomor urut 36. Atas nama Jeremy Jonathan. Nomor urut 37. Atas nama Jesslyn Anastasia. Nomor urut 38. Atas nama Mikhail Darrell. Nomor urut 39. Atas nama Nikki Eleora Caroline. Nomor urut 40. Atas nama Rafael Immanuel Chong. Nomor urut 41. Atas nama Renald Braden Lee Rumampu. Nomor urut 42. Atas nama Rivelo Haliansa.
Nomor urut 43. Atas nama Sydney Abigail Yapeta. Nomor urut 44. Atas nama William Jevelino Setiawan. Demikianlah pembacaan nama siswa-siswi kelas 6B. Selamat anak-anak terkasih atas keberhasilan kalian. Bapak, Ibu, dan anak-anak terkasih, berikutnya kita akan memasuki prosesi pelepasan siswa-siswi kelas 6C. Namun sebelumnya, mari kita mendengarkan kesan pesan wali kelas 6C oleh Ibu Novita Adi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom, salam sehat dan sukacita untuk kita semua. Anak-anakku siswa-siswi kelas 6C yang sangat Ibu sayangi dan banggakan. Kata-kata yang paling tepat untuk melukiskan keberhasilan dalam kelulusan kali ini adalah teruslah bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan yang penuh kasih. Sebab karena kasih dan anugerahnya lah kalian semua dapat menyelesaikan pendidikan selama 6 tahun di SD Kristen Tiara Kasih dengan sangat baik. Sungguh perjuangan yang begitu berat dan penuh dengan tantangan. Namun akhirnya jerih lelah kalian membuahkan sebuah keberhasilan yang sungguh luar biasa. Selamat dan sukses untuk kalian. Namun perjuangan kalian belum berhenti sampai di sini. Sebab kalian masih harus melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Teruslah berjuang dan memiliki semangat belajar untuk mencapai cita-cita dan masa depan yang gilang gemilang. Pesan Ibu, teruslah berdoa dan selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Sekali lagi, selamat dan sukses untuk kalian. Dan ingatlah kepada orang-orang yang selalu mendukungmu dan menyayangimu, yaitu orang tuamu dan guru-gurumu. Doa Ibu yang terbaik untuk kalian. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Bapak Ibu, mari kita sambut siswa-siswi lulusan kelas 6C. Terima kasih Ibu Novita. Bapak Ibu, saat ini kami akan memanggil nama siswa-siswi kelas 6C. Nomor urut 45 atas nama Abigail Faith Aurelia. Nomor urut 46 atas nama
Arwis Livat Hiu. Nomor urut 47 atas nama Brian Caesar. Nomor urut 48 atas nama Cedric Osborne. Nomor urut 49 atas nama Cindy Aurelia Tan. Nomor urut 50 atas nama Darren Lemuel Kenzie. Nomor urut 51 atas nama Drago. Nomor urut 52 atas nama Edgar Christopher Wongkarui. Nomor urut 53 atas nama Gisel Valerie Haryanto. Nomor urut 54 atas nama Gracia Eleana. Nomor urut 55 atas nama Jet Sander Ferdian. Nomor urut 56 atas nama Jeremy Kusumo. Nomor urut 57 atas nama Kenneth Benedict Wijaya. Nomor urut 58 atas nama Lovely Annabelle. Nomor urut 59 atas nama Marciano Deren Supriyadi. Nomor urut 60 atas nama Novia Annabel Tam. Nomor urut
61 atas nama Owen Winston Hong. Nomor urut 62 atas nama Rachel Giselle Fier Ngadi. Nomor urut 63 atas nama Rafael Evanli Saputra. Nomor urut 64 atas nama Ronaldo Joy Immanuel. Nomor urut 65 atas nama Samuel Jedi Tan. Nomor urut 66 atas nama Stanley Alexander. Nomor urut 67 atas nama Wesley Sebastian. Selamat anak-anak terkasih atas keberhasilan kalian. Demikianlah prosesi pelepasan siswa-siswi SD Kristen Tiara Kasih kelas 6 tahun pelajaran 2020-2021. Segenap Dewan Guru dan karyawan SD Kristen Tiara Kasih mengucapkan selamat kepada kalian semua atas keberhasilan yang telah kalian raih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bapak Ibu, sudah 6 tahun lamanya sejak Bapak Ibu menitipkan anak-anak kepada kami di SD Kristen Tiara Kasih. Kami sungguh bersyukur untuk itu. Dan anak-anak terkasih, kalian telah menorehkan sejuta kenangan di hati kami. Anak-anak yang kami kasihi, berikut video ungkapan cinta dari guru-gurumu. Sweet moment with you. Selamat menyaksikan. Untuk siswa Tiara Kasih angkatan ke-17, tak terasa waktu berjalan begitu cepat. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Sampai pada tanggal 26 Juni 2021, kita merayakan keberhasilan dengan tema Sweet 17. Sweet, itulah sebutan yang pantas untuk siswa Tiara Kasih angkatan ke-17. Kalian adalah anak-anak yang baik, lucu, menggemaskan, ceria dan antusias.
Itulah yang kami ingat ketika pertama kali kalian masuk di SDK Tiara Kasih dengan seragam putih merah bulan Juli 6 tahun yang lalu. Wajah polosmu di pagi hari, tawa riangmu saat bermain, gerak cepatmu ketika berlari, memberikan semangat baru bagi guru-gurumu saat mereka berjalan masuk kelas untuk belajar bersamamu. Engkau mungkin merasa takut karena belum mengenal semua teman dan wali kelasmu. Kamu duduk tenang di kursi dalam kelasmu. Kamu memberikan senyum manismu saat guru menyapamu. Engkau mulai berani berbicara setelah beberapa kali bertemu. Dan ternyata ada yang suka ngobrol saat pelajaran. Ada yang suka iseng dengan temannya, berteriak saat berbicara, dan ada juga yang menangis karena diganggu oleh temannya. Tiap anak memiliki keunikan. Kamu mulai belajar dan berlatih banyak hal. Dan luar biasa, kamu mulai belajar menghargai, memahami teman, mendengarkan dan menaati gurumu, bertanggung jawab dan berlatih menahan diri. Sekolah ini menjadi rumah kedua untukmu, tempat memperoleh pengalaman hidup dan menuntut ilmu. Di sini kamu temukan teman-teman baru, kebiasaan baru, dan disiplin baru. Di sini kamu dapat mengasah pikiranmu, membentuk karaktermu, dan mengembangkan bakatmu. Engkau terus tumbuh menjadi anak yang mandiri, anak yang sehat, dan penuh semangat, kuat, serta berani. Bergerak cepat dan berlari, berusaha dan belajar keras mengejar prestasi. Tenagamu tak pernah habis sepanjang hari. Volume suaramu lantang bertanya banyak hal yang ingin kamu tahu. Kadang kamu tidak sabar menunggu giliran untuk bercerita. Kau panggil gurumu agar mendengarkan keluhan dan protesmu, atau menyampaikan cerita lucu dan kita tertawa bersama. Entah berapa banyak pelajaran hidup yang telah kamu miliki. Berteman, saling menolong, bekerja sama, berdebat, bertengkar, memaafkan, dan mengasihi. Kamu bukan hanya pandai, tetapi juga cinta Tuhan, sopan, dan berhikmat. Nak, majulah terus melebihi gurumu. Berusahalah meraih dan mewujudkan mimpimu. Jangan berhenti karena hatimu ragu. Masa depan yang cerah sedang menantimu. Tetaplah memberi inspirasi bagiku, karena dapat mengajarmu membuat aku merasa gembira dan bersuka cita.
Mengenalmu menjadikan hidupku semakin berwarna. Enam tahun sudah kami lewati bersamamu. Kamu sudah berubah menjadi remaja yang cinta Tuhan, cerdas, kritis, dan berkarakter unggul. Kami bangga menjadi gurumu. Kami tidak hanya mengajar, tetapi juga belajar darimu. Engkau akan meninggalkan kami dan sekolah ini. Teruslah berjuang. Kembangkan sayapmu dan terbanglah ke tingkat yang lebih tinggi. Perjuanganmu akan lebih berat. Tantangan di depan lebih besar. Tetapi tetaplah berjuang. Kami selalu ingin mendengar kabar baikmu dan keberhasilanmu. Nasihat terakhir kami, jadilah anak yang cinta Tuhan, mengasihi orang tua, peduli kepada sesama, suka damai, suka belajar, dan suka kerja keras. Gunakan masa remajamu dengan baik sebelum datang masa tuamu. Selamat melanjutkan karyamu, nak. Doa kami, kiranya Tuhan menyertai langkah kakimu dan jalan hidupmu senantiasa diiringi kebaikan dan keberhasilan. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, dan anak-anak terkasih, untuk meresponi kenangan indah di hati guru-guru, berikut kita akan mendengarkan kesan pesan siswa lulusan yang diwakili oleh Barbie Labita Kurniawan dari kelas 6A. Selamat mendengarkan. Hello everybody, good morning. Let us first offer praise to the presence of Jesus Christ who has blessed us till today. First of all, I would like to thank all my teachers who has trusted me to deliver this farewell speech. On this special day, I feel very happy and also very sad that I and my 6th grade friends will leave primary school that has been home for us for 6 years. Every hello leads to goodbye, so I hope we will all remember each other. Dear friends and teachers, it has already been 6 years. Every day, every morning, we greet each other. School has become the second place for all of us. Our teachers are also becoming like our second parents. So many precious things that has been given to us all. Not only the knowledge, but our school also taught us friendship and character. For my friends, we all give each other the color in life. Sometimes we might feel too lazy to go to school because we don't like to get up early, especially through online learning. I really miss the times when we used to meet each other face to face. But I believe with lots of prayers and keeping the health protocol, we can all get through this together. For our teachers, besides the unending word of gratitude, we, as the 6th grade students, also want to apologize to you for all of our misbehavior during classes. Maybe we often make you upset, angry, or even furious because of our attitude. Thank you for teaching us through the years. And for my 6th grader friends that I'm proud of, our achievements to this moment are not the end of everything, but the early process to success. Therefore,
I want to remind you all that we would continue to become a better person in the future. We must also remain diligent and passionate in reaching our goals. Do not give up and keep praying. My beloved friends and teachers, this is the end of my speech. Please forgive me if I made a mistake. And remember, friends, every ending has a new beginning. Not so long from now, we will leave primary school and go to junior high. Some of us might still meet each other and some of us might not. Though, I hope that we would all remember each other in our hearts. Thank you so much, everyone, for listening. I hope you enjoyed the speech, and I hope that we can all be safe and healthy. Until we meet again, thank you and goodbye. Terima kasih untuk Barbie yang sudah mewakili teman-teman di kelas 6. It's really wonderful. Dan kami sangat bangga pernah menjadi bagian terindah untuk anak-anak semua. Bapak, Ibu, dan anak-anak terkasih, selanjutnya kita akan mendengarkan kesan pesan dari orang tua lulusan yang diwakili oleh orang tua Habel, Ibu Mariana. Selamat mendengarkan. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Funi Esther selaku Ketua Yayasan SD Kristen Tiara Kasih, kepada yang terhormat Ibu Oktaviana selaku Kepala Sekolah SD Kristen Tiara Kasih, kepada yang terhormat Bapak dan Ibu Guru yang kami hormati dan kami cintai. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kalau hari ini anak-anak kita sudah menyelesaikan masa pendidikan SD selama 6 tahun dan ujian sekolah dengan baik. Meski dalam kondisi keadaan yang berbeda untuk kelulusan tahun ini, tapi kita tetap harus mengucap syukur. Mengucap syukur karena kita bisa bertahan, bersemangat, dan boleh ada sampai pada hari ini. Saya mewakili parent community dan orang tua dari siswa kelas 6 SD mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru yang sudah mengajar, mendidik, dan mendampingi anak-anak kami dengan penuh kesabaran selama 6 tahun di SD Kristen Tiara Kasih. Sehingga anak-anak kami boleh menjadi anak-anak yang pintar, yang memiliki karakter Kristus, anak-anak yang hormat kepada orang tua, hormat kepada guru, dan mengasihi sesama. Kami sebagai orang tua tidak dapat membalas dengan apapun yang sudah diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru kepada anak-anak kami. Tapi kami percaya Tuhan akan membalaskannya, memberkati dengan berlimpah-limpah kepada Bapak dan Ibu Guru sekalian. Untuk anak-anakku sekalian, ini bukanlah hasil akhir dari perjalanan kalian. Kalian akan menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi di SMP Kristen Tiara Kasih, atau dimanapun kalian berada kelak. Tetaplah menjaga nama baik alma mater sekolah, orang tua, dan diri kalian masing-masing. Akhir kata, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat, tetap semangat, dan menjaga protokol kesehatan dimanapun kita berada. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Mariana yang sudah berkenan memberi pesan dan kesan mewakili orang tua siswa-siswi. Dan untuk seluruh orang tua, terima kasih untuk kerjasamanya yang demikian luar biasa kami rasakan. Bapak dan Ibu dan anak-anak terkasih, berikut kita akan segera menyaksikan sebuah video tentang arti mama papa dalam hidup anak-anak. Dan juga sebagai ungkapan terima kasih atas semua pengorbanan mama papa dalam membesarkan dan mendukung dengan penuh cinta kasih. Terutama dalam masa yang sulit. Mari kita saksikan bersama video berikut ini.
Sikap papa itu menurut aku itu baik, bijak, dan penyayang. Menurut aku sikap mamaku itu tegar, hebat, dan kuat. Papa sangatlah suka meminum kopi dan mama sangatlah baik. What I think about my mom is she is hardworking, a loving parent, and, well, she's my best friend. About my dad, he also works hard, and he loves our family too. Kalau papi, orangnya tuh ramah. Saya pikir ada mama dan papa ada sebuah pahlawan yang selalu ada bersama saya dan selalu mengangkat hatinya untuk saya. Papa itu adalah Sartobi Asuma dan mama Kurena Yuhi. Cocoknya jadi guru. Mama cocok menjadi karakter utama atau karakter protagonis. So first, the movie or the book is Harry Potter. It's my favorite book or movie. So my mom would be Hermione and my dad would be Ron Weasley. Kalau mami Sleeping Beauty, kalau papi MacGyver, karena menurut aku papi paling banyak akalnya. Mama akan menjadi seorang putri kerajaan dan papa akan menjadi seorang pangeran. Waktu aku nggak taat. Main game. Jika aku tidak mau membantu mereka, Do bad things to them, like when I lie or when I make them disappointed. Kalau misalnya aku nakal atau dapat nilai jelek. Aku akan berusaha membanggakan kedua orang tuaku dengan belajar dan berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Rajin belajar kayaknya. aku ingin membantu mereka seperti melakukan atau membantu pekerjaan rumah. Belajar segiat mungkin biar dapat nilai bagus. I love you, Ma, Pa. Terima kasih sudah menjagaku dari aku kecil sampai aku seperti sekarang. Aku ingin mengucapkan terima kasih sudah mengajar aku dari banyak hal yang telah menjadikan aku seperti ini. I would say, Mom and Dad, thank you so much for loving me through all these years, and I really hope that we could be a great and fun family, and we could live a long life. That's what I'm gonna say. I love you. Sehat selalu dan sukses selalu ya. Andai aku telah dewasa, ingin aku persembahkan semurni cintaku, setulus kasih sayang, kau selalu ku cinta. Bapak Ibu, anak-anak terkasih, sungguh tayangan yang membuat kita tersenyum dan terharu dalam satu waktu. Betapa arti Bapak dan Ibu sebagai orang tua adalah pahlawan di hati setiap anak, walaupun mungkin jarang diungkapkan. Tuhanlah yang memberkati Bapak Ibu sekalian di hari-hari yang akan datang. Bapak, Ibu, dan anak-anak terkasih, sebentar lagi kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Yayasan Pendidikan Kristen Tiara Kasih, Ibu Funi Esther. Dan sebelumnya, mari kita saksikan video persembahan dari anak-anak untuk guru tercinta dalam sebuah lagu berjudul Jasamu Guru. Selamat menyaksikan.
Selamat siang Bapak dan Ibu yang saya kasihi. Selamat siang para siswa lulusan kelas 6 yang Ibu Funi kasihi. Shalom. Pertama-tama kita mengucapkan syukur kepada Tuhan bahwa pada hari ini SD Kristen Tiara Kasih bisa melaksanakan acara pelepasan secara online dan live streaming sebagai keputusan yang paling tepat dan paling aman di masa pandemi yang masih berlangsung. Kedua, kita mengucapkan syukur kepada Tuhan bahwa seluruh materi pembelajaran kelas 6 dapat diselesaikan tepat waktu dan semua siswa sudah mengikuti ujian sekolah dengan hasil yang sangat baik dan lulus 100%. Saya atas nama Yayasan Pendidikan Kristen Tiara Kasih dan unit sekolah dari tingkat TK sampai SMA mengucapkan selamat buat para orang tua siswa dan siswa-siswi yang terkasih. Anak-anak yang Ibu Funi banggakan, event pelepasan unit SD sangatlah istimewa. Kalian melewati masa sekolah dan kebersamaan dengan teman-teman dan guru-guru paling lama dibandingkan jenjang yang lain, yaitu selama 6 tahun. Waktu yang cukup panjang untuk menciptakan memori yang indah dan bermakna. Sebagai pendidik, kami merasa sangat bersedih hati harus melepaskan kalian tanpa jabat tangan dan pelukan. Kami hanya bisa melepas dan menghantar kalian ke jenjang yang lebih tinggi dengan harapan dan doa. Kiranya Tuhan menjaga tiap langkah kalian, selalu sehat dan memiliki sukacita dan penuh semangat. Anak-anakku yang luar biasa, kalian lulus sebagai alumni yang ke-17. Angkatan kalian sering disebut generasi Z. Sungguh membanggakan kalau hari ini setiap anak sudah menentukan cita-citanya di masa yang akan datang. Kalian sungguh luar biasa. Capailah cita-cita kalian. Terus maju, pantang menyerah. Anak-anakku, tema hari ini adalah Sweet 17. Sebuah tema yang unik dan menarik, mengajak semua anak hanya mengenang masa-masa indah dan melupakan masa-masa yang tidak indah dengan lapang dada. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Mazmur pasal 90 ayat 12. Demikian bunyinya, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ayat ini mengingatkan agar anak-anak bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang bijak dan selektif. Apa artinya selektif? Selektif artinya kalian terus melakukan hal-hal yang positif dan menjauhkan hal-hal negatif dimanapun kalian berada. Kami sangat berharap kalian bisa menjadi pribadi-pribadi sesuai dengan visi dan misi sekolah. Terus bersandar kepada Tuhan, memiliki karakter yang terpuji, dan terus berkembang di dalam ilmu pengetahuan. Teruslah berprestasi anakku dalam segala aspek. Teristimewa, kasihilah dan hormatilah orang tuamu, supaya kalian memperoleh hati yang bijaksana.
Terima kasih anak-anakku angkatan ke-17, kalian selalu tercatat di hati kami. Kepada para orang tua yang saya kasihi, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dan dukungan orang tua sehingga acara pelepasan hari ini boleh berjalan dengan sangat baik dan sukses. Teristimewa kami ingin ucapkan terima kasih kepada panitia orang tua, di mana Bapak dan Ibu sudah bekerja keras dari mencari dana sampai menyusun yearbook dengan sangat baik. Terima kasih orang tuaku, maafkan kami jika ada masih kekurangan di dalam mendidik anak Bapak Ibu sekalian. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan selamat kepada Kepala Sekolah Ibu Oktaviana dan guru karyawan SD Kristen Tiara Kasih yang telah mendampingi anak-anak menjalankan proses pembelajaran online dengan sabar dan terus belajar mengembangkan diri. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan kalian. Salam sehat dari saya, Funi Esther. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Funi Esther untuk kata sambutannya. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang kami kasihi, saat ini kita telah berada di penghujung acara pelepasan siswa-siswi SD Kristen Tiara Kasih angkatan ke-17. Tahun pelajaran 2020-2021. Namun, sebelum kita berpisah, marilah kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga kami. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga kami. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Dengan berakhirnya lagu Bagimu Negeri, maka selesai sudah acara pelepasan siswa-siswi
SD Kristen Tiara Kasih angkatan ke-17 tahun pelajaran 2020-2021. Mari bersama kita tutup di dalam doa. Kami persilakan untuk Ibu Kusmiati untuk memimpin kita semua di dalam doa. Bapak, Ibu, dan seluruh siswa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengakhiri kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena pertolongan yang telah Engkau berikan kepada kami selama acara pelepasan buat anak-anak kelas 6 yang sudah berlangsung. Biarlah acara pelepasan hari ini menjadi pengingat dan kenangan untuk kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena Tuhan sudah menolong dan menyertai proses pembelajaran mereka selama 6 tahun di sekolah di SD Kristen Tiara Kasih. Kami berdoa untuk sekolah Tiara Kasih, kiranya Tuhan senantiasa memberkati sekolah ini, sehingga semakin hari semakin maju dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa untuk semua orang tua siswa, kiranya Tuhan memberkati dan menambahkan hikmat, kebijaksanaan, dan kesabaran kepada mereka dalam mendampingi putra-putrinya masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kami juga berdoa untuk masa depan anak-anak kami. Kiranya Tuhan tetap membimbing dan menyertai mereka dalam berjuang mempersiapkan masa depan mereka. Pegang hati mereka ya Tuhan, agar mereka terus mencintai Tuhan dan hidup benar sesuai dengan kehendak-Mu. Jika sebentar lagi kami akan meninggalkan ruang Zoom ini untuk melanjutkan aktivitas hidup kami, kiranya damai dan sejahtera Tuhan senantiasa bersama kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami jika ada hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Ibu Kusmiati atas doanya. Bapak, Ibu, dan anak-anak, mohon perhatian untuk pengumuman sebagai berikut. Foto booth akan dilakukan tanggal 28 Juni 2021 mulai pukul 8 sesuai jadwal yang sudah dibagikan. Sekali lagi, foto booth akan dilakukan tanggal 28 Juni 2021 dimulai pada pukul 8 sesuai dengan jadwal yang sudah dibagikan. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir pada acara ini. Selamat dan sukses untuk kalian siswa-siswi SD Kristen Tiara Kasih angkatan ke-17. Tuhan Yesus memberkati.